Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bisma, terutama kepada Ibu Indonesia selaku kepala sekolah yang saya hormati, pada rekan-rekan Ibu guru semua yang saya hormati. Untuk hari ini kita senantiasa diberi kesehatan Ibu. Mohon maaf Ibu, saya minta waktu sebentar ya untuk mengingatkan tentang budaya positif di sekolah yang kita sepakati bersama ya Bu ya. Sebelum masuk ke penjelasan tentang budaya positif, untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yang dimana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah suatu usaha sadar manusia untuk menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu kita disarankan untuk mendidik anak sesuai dengan kodratnya. Masih ingat Ibu? Nanti kita sudah belajar tentang IKM ya kemarin ya. Kodratnya ada berapa ya Bu? Sesuai dengan kodrat itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman gitu ya. Kodrat alam yang berkaitan dengan keadaan alam di sekitar kita itu. Misalkan pendidikan di kota besar seperti di Jakarta sama di pedesaan, teknik pendidikannya itu tidak bisa disamakan. Itu kodrat alam. Kalau kodrat zaman itu pendidikan zaman dulu kita itu tidak bisa disamakan dengan zaman era sekarang, apalagi era sekarang yang sudah dengan era digital Ibu. Kita sebagai pendidik harus sebisanya mengikuti perkembangan zaman dalam mendidik mereka gitu. Bukannya kita membatasi dengan digital, tapi kita mengarahkan mereka menggunakan digital gitu, mana yang baik, mana yang tidak baik seperti itu. Kemudian itu tadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro ya. Kemudian peran guru ya. Sejak lahir sudah memiliki garis-garis kecil dan bukan seperti kertas kosong. Tugas kita sebagai guru adalah menegakkan garis-garis tersebut dengan perilaku dan nilai-nilai karakter dan budaya, sehingga tidak tergerus oleh budaya atau kodrat zaman yang semakin agresif. Kemudian Ki Hajar Dewantoro juga mengatakan bahwa menuntut siswa umpamanya kita merawat padi ya, siswa itu diibaratkan dengan benih padi gitu ya. Misalkan benih padi itu kita pupuk, kita rawat dengan baik, insya Allah akan menghasilkan padi yang baik ya, akan bertumbuh dengan sempurna. Begitu juga dengan anak-anak kita ya, jika kita mendidik, merawat ya, menyayangi mereka dengan baik, maka insya Allah mereka akan menjadi baik di masa yang akan datang ya. Sampai sini ada pertanyaan Ibu? Murid adalah makhluk yang mulia ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sempurna. Maka kita sebagai guru ya harus mengangkat murid menyadari dirinya dengan pendidikan nilai pelajaran Pancasila dan karakter. Guru tentu harus siap mengikuti pembelajaran ya. Maka kita harus bisa memahami dengan baik nilai dan peran guru ya, yaitu mandiri, reflektif ya, harus bisa berkolaborasi, harus inovasi gitu. Terus kita berusaha menyediakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita harus berusaha Bu ya. Ya sama-sama lah, saya juga masih belajar gitu ya Bu ya. Kita berusaha
semandiri mungkin ya, mandiri dalam hari ini mandiri dari ilmu ya Bu ya, dengan kita mengikuti pelatihan-pelatihan baik itu yang disediakan oleh pemerintah, kemudian atau yang online itu juga kita perlu Bu ya. Kemudian reflektif ya, reflektif itu kita diminta setiap harinya ya untuk merefleksi baik itu dalam bermasalah atau dalam berpikirnya ya. Saya sih sudah apa namanya, kan kita sudah biasa ya kalau setiap hari kalau kita belajar menanyakan pada mereka ya kegiatan apa hari ini yang paling disenangi oleh mereka ya. Itu seperti itu kita Bu ya. Kemudian selain sama murid gitu ya, kita juga bisa ya seperti ini gitu, kita nanti bisa saling refleksi ya, saya dinilai sama Bineju atau terus Bineju nanti dinilai sama atau kita guru ya dinilai sama kepala sekolah gitu ya. Nah itu juga termasuk reflektif gitu. Kemudian kolaborasi. Nah kolaborasi itu sangat dibutuhkan di sekolah gitu ya. Kolaborasi itu kerjasama yang baik supaya apa yang menjadi visi kita di sekolah, apa yang menjadi apa sih keinginan kita di sekolah itu maksudnya mewujudkan visi kita sekolah kita itu supaya berjalan baik yaitu dengan kolaborasi ya. Kemudian inovasi, guru pun harus inovasi Bu, harus banyak apa ya, memuat ide-ide yang kreatif ya Bu ya. Walaupun dari hal yang sepele, bagaimana ya cara apa ya menyediakan alat pembelajaran yang menarik buat anak-anak atau mengadakan pembelajaran yang kondusif di kelas supaya anak bisa mengerti, bisa memahami secara ya, bisa paham dengan berbagai karakter anak yang ada di kelas itu bisa kondusif. Itu juga termasuk salah satu inovasi. Kemudian setelah pakai ya, kita harus benar-benar apa ya, tidak boleh memaksakan ke anak gitu ya Bu ya, kepada murid gitu ya. Misalkan kita menyediakan kegiatan 3 gitu ya Bu ya, nah kita biasanya 3 ya, kelompok ya, yang ada kelompok gitu. Ketika anak kurang nulis bisa gitu ya. Nah kita kita ditanyakan sekarang aku mau apa gitu ya, mau belajar yang mana gitu. Aku mau yang gambar atau mau yang apa namanya yang ini diperbolehkan gitu ya. Misalkan dia tidak mau menulis itu berpihak pada murid. Jadi kita tidak saklek dengan untuk belajar ini tiga-tiganya harus selesai. Itu tidak seperti itu ya Bu ya. Itu berpihak pada murid. Kemudian kita sebagai guru juga berpedoman pada semboyan. Sudah hafal ya Bu ya? Inarso Sungkodo, Rimado Mangunkarso, Tuturi Hadayani. Apa itu artinya Bu? Iya benar ya, tepuk tangan. Ya, berarti kita di depan harus bisa jadi apa Ibu? Harus bisa jadi contoh ya, harus bisa jadi teladan gitu. Ketika di tengah kita harus memberikan semangat kepada anak-anak kita. Kemudian di belakang kita senantiasa memberi dorongan dan mempengaruhi anak untuk bertindak yang baik gitu. Kemudian selanjutnya yaitu makna budaya positif ya. Budaya positif ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan ya secara universal pada anak didik kita yang akan berkelanjutan nanti ya, kita tanamkan dari sejak dini ya, bahkan mungkin dari rumah juga sudah diterapkan dengan budaya positif gitu ya Bu ya. Kita mungkin bisa dengan melalui kebiasaan, dengan keyakinan kelas yang akan kita buat gitu ya, kita harus bisa menanamkan kepada mereka untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan secara keseluruhan baik di sekolah maupun di rumah gitu ya. Kemudian salah satu budaya positif yaitu dengan disiplin positif ya. Mudah-mudahan kita sudah bisa memberikan contoh yang baik ya pada anak kita Ibu.
ini ya. Di sini konflik dan nilai juga. Di sini konflik adalah proses pembelajaran yang dimana di sini ini merupakan cara penjelasan guru untuk mendidik anak supaya melakukan kegiatan kontrol diri dan untuk sikap rasa percaya diri pada anak. Ya. Kalau mungkin dulu ya pemikiran kita secara keseluruhan gitu ya, kalau yang di sini itu ya berkaitan dengan hukuman. Padahal itu sebenarnya tidak ya Ibu ya. Kalau di TK ya tidak seperti itu ya Ibu ya. Mungkin kalau di SMP, SMA itu yang di sini itu berkaitan dengan hukuman. Kita tidak bisa menerapkan kedisiplinan itu dengan kekerasan ya Ibu ya. Apalagi hukuman fisik itu tidak diperkenankan dalam dunia pendidikan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai universal bagaikan payung besar ya, Ibu ya. Payung besar dari perilaku dan etika sebagai fondasi kita dalam berperilaku ya, Ibu. Bahwa nilai-nilai badan itu ibarat sebagai payung ya, sebagai pengayom kita ya dalam bertindak. Wah misalkan ya kita mau bertindak ini, ketika ini termasuk baik apa tidak, kita jadi teringat seperti itu ya. Cara langkah-langkah menerapkan disiplin itu ya, yang pertama itu kita menerapkan kemandirian anak dulu ya, kemandirian anak, kemudian bertanggung jawab gitu, kemudian kita memberi penghargaan walaupun itu hal yang sepele gitu ya. Terus kemudian ini menurut Dr. William Blaser pada teori kontrol bahwa menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya Diane Gosser 1998 mengatakan bahwa dengan orang maka motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sampai sini ada pertanyaan gitu, Bu? Pertanyaan juga gitu. Kita bisa sharing ya, gitu ya. Mungkin di dalam kelas kita lagi kesulitan dalam menangani anak untuk disiplin, gitu ya. Nanti kita sharing bersama gitu. Bu, saya silakan sebelum lanjut ke contoh dari nilai kebajikan. Benerin? Ada pertanyaan? Mungkin bukan yang ya, mau Bu Cica? Langsung tanya. Ya. Silakan Bu. Terima kasih kepada jadi Bu, ini yang disiplin positif merupakan disiplin positif anak bisa pembelajaran. Ini Bu, bagaimana cara membentuk sikap membentuk sikap rasa yang menjalankan ya. Terima kasih kepada Ibu Sumiati. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menumbuhkan sikap percaya diri pada anak ya Bu? Ya. Contohnya ya, kalau saya ya, dari saya kita bisa memotivasi dia ya dengan ayo siapa yang berani maju ke depan, ayo berarti kalau berani maju ke depan sudah
pintar gitu, bisa seperti itu. Atau di sana kalau masih belum mau sendiri gitu ya, kadang seperti itu ya Bu ya. Kalau masih belum mau sendiri, Bu kalau misalkan ditemani boleh apa tidak? Kalau saya itu dipersilahkan minta apa ditemani sama temennya, 2 anak atau 3 anak seperti itu Bu. Biar memancing teman-temannya lain, biar teman-temannya lain mau mancing juga Bu. Kalau apa namanya ya bang itu ya pengharapan ya, asalkan kita apa namanya pengharapannya itu positif gitu ya Bu ya, bahwa apa untuk memancing teman-temannya gitu, asalkan kita jangan apa ya namanya kamu harus mau ini supaya kamu pintar itu, seperti itu tidak. Siapa yang mau ini biar nanti apa berarti sudah itu bisa biar nanti temennya mau gitu Bu. Biasanya tapi kan kalau kita yang misalnya diberi kita semua seperti itu ya Bu ya. Biasanya seperti itu Bu. Monggo teman-teman ada yang mau menambahkan? Bu Pipit, Bu Yayu, ada yang lain? Itu dari saya Bu, bisa diterima Bu Sumi? Ya sama-sama Bu. Ya nanti kalau misalkan belum puas ya Ibu ya, nanti saya tanyakan kembali. Iya. Bu Jumi ada pertanyaan Bu Jumi? Ya, bisa nanti ada. Oh ya silakan Bu Jumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan tentang disiplin positif adalah proses pembelajaran. Itu contohnya apa saja yang lebih jelas dijabarkan lebih luas. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Nuri. Pertanyaannya adalah contoh dari disiplin positif apa saja itu ya. Disiplin positif ya itu diantaranya ya bisa kita terapkan di sekolah itu adalah pemandirian Ibu. Kita melatih anak-anak itu untuk bersikap mandiri gitu ya. Yang artinya apa minta tolong sama ibunya seperti memakai sepatu, memakai kaos kaki. Ketika di sekolah kita membantu mereka untuk mandiri. Kemudian bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab mereka ketika habis selesai belajar, habis selesai bermain itu kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk merapikan kembali di tempatnya. Kemudian melatih mereka untuk bekerja sama Ibu dalam membersihkan kelas itu juga, terus dalam bermain bersama teman, terus apa ya bersama dalam belajar itu ya. Ketika membuat balok ya, kalau membuat balok teman-teman apa di kelas ibu-ibu di kelas masing-masing biasanya seringnya sendiri-sendiri atau bekerja sama Bu? Ya, itu juga termasuk menerapkan disiplin ya, dengan melatih anak itu bekerja sama dalam membuat suatu apa ya proyek kayak bangunan gitu ya. Itu juga melatih bekerja sama pada mereka, itu juga merupakan disiplin positif. Ketika salim ya sebelum masuk kelas, terus salim sama guru, salim sama temennya, terus kemudian juga ketika di kelas gitu ya, tertib di kelas itu mengikuti apa yang sudah disepakati bersama di kelas. Tata tertib yang disepakati harus saling sayang, karena ya saling menyayangi, saling menghormati. Itu merupakan contoh disiplin positif. Kemudian sopan santun itu juga merupakan apa ya fondasi itu ya. Sayang sekali kalau misalkan anaknya pintar tapi sopan santunnya kurang, itu juga sangat apa ya disayangkan ya Ibu ya. Makanya kita harus bisa menyeimbangkan antara intelektual dan apa namanya ya spiritualnya ya, terus sosial emosialnya gitu. Makanya kita apalagi di usia PAUD ya, itu kita sebagai fondasi untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai agama dan moral, kognitifnya, kemudian apa namanya
bahasanya, terus sosial emosionalnya, seninya, kita harus bisa menyeimbangkan ya Bu ya. Supaya nanti ketika di SD itu sudah tidak merasa kecapean ya. Gitu. Sementara itu dulu ya dari saya Bu, bisa diterima. Ya. Lanjut ya Ibu ya. Materi ke selanjutnya yaitu dengan contoh dari nilai kebajikan. Nah, berikut adalah contoh nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Ya, sudah tahu ya Ibu ya profil pelajar Pancasila ya apa saja Ibu? Apa saja? Susumi. Oh, gotong royong ya, Bu Nuri, apa Bu Nuri? Kerjasama. Terus mandiri ya, terus benar kritis. Bu Bibit, ayo. Apa Bu Bibit? Kebinekaan ya, berkebinekaan bro. Global. Berarti ada berapa tadi? Mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, itu adalah profil pelajar Pancasila. Kenapa kita disarankan untuk melakukan disiplin yaitu untuk melaksanakan mewujudkan profil pelajar Pancasila itu supaya diterapkan di sekolah kita. Kemudian ini ada AIDO Primaries Program ya, tentang sikap murid yaitu toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, kemudian menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen ya. Itu sebenarnya banyak sih ya Ibu ya contohnya, cuma saya mengambilnya cuma ini saja ya. Karena kalau saya cantumkan di sini semua tidak cukup 5 halaman Bu, banyak sekali ya. Itu hanya yang saya ambil yang paling banyak intinya ya. 9 pilar karakter Indonesia itu adalah 9 pilar karakter itu menurut Indonesia Heritage Foundation ya, IHF itu. Kemudian cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan. Terus baik dan rendah hati itu ya, itu juga harus bisa ya melatih anak-anak untuk bersikap ini ya, cinta pada Tuhan dalam ciptaannya, terus kemandirian dan tanggung jawab. Itu banyak Bu ya contohnya dalam menerapkan budaya positif melalui nilai kebajikan ini ya Ibu ya. Tadi banyak contohnya ya. Terus untuk materi selanjutnya ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi ya. Masih ingat Ibu? Ada 3 motivasi perilaku yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Ini merupakan tingkatan motivasi perilaku paling rendah karena dia akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk penghargaan atau imbalan dari orang lain ya. Motivasi ini tentunya lebih baik setingkat daripada yang pertama. Dia akan berperilaku agar mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain ini ya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya pada motivasi ini, orang akan bertanya akan menjadi seperti apa yang jika melakukannya. Berarti ini semua motivasi internal apa eksternal Bu? Eksternal semua ya Bu ya.
Ya, karena yang satu untuk menghindari dari kenyamanan, berarti kan dari luar ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga eksternal. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, berarti juga eksternal. Terus motivasi yang paling baik itu adalah motivasi yang terbentuk dari diri sendiri, bahwa wah, disiplin itu sangat penting untuk saya sendiri supaya bisa diterima di lingkungan, ya, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Dia dengan sendirinya akan bersikap disiplin, ya, seperti itu Bu. Bisa dimengerti Bu mengenai motivasi ini Bu? Ya, lanjut ya Bu ya. Untuk restitusi ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan penerapan restitusi tidak membuat psikologi murid menjadi tertekan, akan tetapi diperkuat agar murid tersebut dapat memperbaiki masalahnya dan tetap dapat menyatu dengan kelompoknya tanpa ada rasa minder dengan teman-temannya. Jadi kita kalau menyelesaikan masalah gitu ya, misalkan ada yang anak yang tidak, misalkan hari ini ada anak kasusnya, misalkan ada anak yang tidak memakai sepatu, ya, gitu ya. Nah, kita tanyakan dengan apa? Jangan di depan teman-teman yang lain ya. Kita tanyakan di ruangan sendiri ya, antara guru sama anak. Kemudian tanyakan, hari ini kamu kenapa tidak memakai sepatu? Nah, nanti kan anak akan menjawab ya, gitu ya. Terus setelah itu anak akan ada rasanya yang misalkan seperti bahasa apa. Terus apa namanya? Kemudian kita menjalankan dengan memvalidasi ya, memvalidasi dengan beri masukan ya. Besok kalau sudah misalnya sudah tidak sakit memakai sepatu ya, itu seperti itu. Kemudian nanti untuk menindaklanjutinya, kalau misalkan kalau sakit sih tidak bisa gitu ya, misalnya sakit atau seperti basah, ya tidak bisa itu ya. Kadang ada anak yang malas pakai sepatu, ada yang seperti itu tidak Bu? Gitu kayak pasti ada ya. Nah, kita harus memberikan apa namanya restitusi. Kalau sakit sama itu kayaknya kalau misalkan diberikan restitusi, yang namanya basah mau bagaimana lagi seperti itu ya, gitu ya. Mungkin sepatunya cuma satu ya, kita bisa memakluminya. Tapi kalau misalkan yang mukul teman itu kita perlu menindaklanjutinya dengan restitusi ya. Hukuman dengan restitusi ini sangatlah berbeda ya. Kita kalau bicara ya tidak lah Ibu ya, hukuman itu ya tidak. Mungkin ini yang sering itu kayak kemarin contohnya di SMA itu Ibu ya. Kalau misalkan pada hukum mahasiswa ini memiliki tekanan psikologi karena membuat anak akan semakin lebih merasa bersalah, dan antara masalah yang dibuat itu dengan hukumannya diberikan tidak relevan ya, bahkan cenderung menyakiti fisiknya ini, fisik atau psikis anak ini. Untuk itu dalam pendidikan di era sekarang ini sangat dianjurkan penerapan restitusi ya, dalam menangani setiap permasalahan yang telah dilakukan anak agar anak dapat terus memperbaiki segala kesalahannya. Kemarin saya sudah tayangkan videonya ya Ibu ya, contoh restitusi ya. Cuma kemarin belum semuanya ya Ibu ya. Yang saya praktekkan belum saya putarkan ya Bu ya. Kemudian ini yang poin selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia itu ya. Kebutuhan dasar manusia ini yang satu adalah bertahan hidup ya. Bertahan hidup ini kaitannya dengan tempat tinggal, sandang, pangan ini Ibu ya. Kita karena di sekolah ya kalau sandang pangan itu otomatis wali murid ya yang menyediakan ya Ibu ya. Kita di sekolah bagaimana caranya kita menyediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk anak didik kita gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu kebebasan ya. Anak-anak memiliki kebebasan dalam menentukan atau pilihan dalam belajar ya.
Itu tadi seperti contoh misalkan kita menyediakan 3 kelompok kegiatan, anak-anak itu misalkan tidak mau, misalkan satu kegiatan yang mereka tidak suka ya kita kita persilahkan ya, tidak harus tiga-tiga. Tapi kalau minat ini akan suatu saat berubah Bu. Yang tadinya tidak suka menulis, pasti nantinya akan berubah dengan sendirinya. Saya pengen menulis, pasti seperti itu Bu. Ya. Kemudian kesenangan nih. Apalagi kemarin saya juga yang tentang pembelajaran berdiferensiasi juga ya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu disediakan berdasarkan minat atau kesenangan anak-anak ya. Misalnya anak itu senangnya menggambar, ya kita juga perbolehkan gitu ya. Kita menyediakan pembelajarannya itu sesuai dengan kesenangan mereka gitu. Tidak boleh kita saklek misalnya kamu harus belajar ini ya hari ini, itu tidak boleh ya. Anak senangnya ininya belajar apa gitu. Kita juga harus mempersilahkan ya Ibu ya. Jadi ketiga ini tidak harus diselesaikan dalam satu hari ya Ibu ya. Misalkan hari ini misalkan kegiatannya ada bermain kartu huruf, kemudian menggambar gitu ya, terus menghitung gitu. Kan ada anak yang bermain kartu huruf ini tidak mau, boleh di hari berikutnya kita ulang lagi seperti itu biar anak itu terpancing gitu, terpancing mau. Tuh. Kemudian yang keempat, kebutuhan kasih sayang. Kita sebagai pendidik harus bisa menyayangi anak-anak didik kita ya dengan penuh rasa kasih sayang supaya mereka merasa diterima, dilindungi oleh guru-gurunya gitu ya. Dan kita juga harus bisa memiliki rasa empati yang tinggi ya pada anak-anak didik kita ya, supaya mereka merasa ketika di sekolah itu ternyata asyik gitu ya, gurunya sayang sama saya gitu ya. Jangan sampai anak-anak itu merasa mau sekolah lah, guru rasa sayang sama aku. Nah, itu yang akan menyebabkan rasa down ya ke anak-anak didik kita ya, ketika kita tidak bisa memiliki rasa empati, tidak memiliki rasa kasih sayang kepada anak-anak didik ya. Walaupun kita misalkan belum misalkan yang tadinya masih di rumah masih banyak masalah, misalkan dengan berbagai masalah, ketika dengan kebisingan juga rasanya pengennya emosi gitu ya, kita tenangkan dulu ya, bisa di kantor dulu, tenangkan pikiran kita. Nah, ketika masuk kelas usahakan sudah bisa tersenyum ya. Saya pribadi juga seperti itu ya, pasti kadang ya namanya manusia itu tidak pernah lepas dari permasalahan gitu ya. Itu. Kemudian yang kelima yaitu penguasaan. Kita harus mengakui bahwa anak ini mampu misalkan dalam hal menggambar. Kita harus bisa memahami. Biasanya ada yang suka gambar ya senangannya gambar, kawan itu betul Bu, ingat sih Bu. Iya. Aku senangnya dolanan balok. Senangannya ya balok, kawan ini yang terkata sih Bu. Biasanya seperti itu. Kita harus mau ternyata anak ini bidang menggambarnya itu memang bagus gitu ya. Ada yang senangnya balok. Biasanya kalau misalnya dia senangnya balok itu ya, mainan ketika menyusun rumah dengan balok itu juga indah biasanya. Itu seperti itu. Kita harus mengakui akan kemampuan anak didik kita ya. Kemudian kita sebagai guru juga pintar-pintar ya mencari bakat mereka apa sih sebenarnya ya, supaya nanti kita dalam menangani mereka itu biar minat bakat mereka itu berkembang gitu dari sejak usia dini gitu ya. Makanya kita mungkin besok bisa dengan mengadakan yang rencananya project ya, kita boleh banyak-banyak kreativitas anak gitu ya. Mungkin ada anak yang kesulitan ya, kita mungkin memang dia bidang lainnya yang lebih mampu, mungkin di bidang kreativitasnya belum mampu. Itu seperti itu ya Ibu ya. Tapi yang kadang ya namanya kita ya kadang kalau Bu aku nggak bisa, akhirnya ada yang lain apa tidak Bu? Ada. Iya. Kalau mereka ya memang seperti itu, sulit ya Bu ya. Kalau itu mungkin bisa diakali ya Bu ya, bisa misalkan kalau kita kan kadang kalau menyentuhkan mereka secara keseluruhan itu sulit ya Bu ya. Mungkin dibuat kelompok Bu, dibuat kelompok. Kalau Bu Jumi bagaimana Bu Jumi? Ya masih ada yang menangis kayak gitu juga.
boleh diakali dengan menggunakan video Bu. Ya, ketika melipat itu biar apa ya namanya dia memahami di video dulu. Biasanya kalau ketika kita kan maksudnya kan kita tidak fokus di melipat saja ya, biasanya seperti itu ya Bu ya. Makanya ketika kita menyusun kegiatan itu bisa imbang ya antara mana yang kegiatannya perlu ditungguin, mana kegiatan yang apa namanya ringan gitu ya, maksudnya bisa sendiri gitu ya. Kita harus diimbangkan gitu ya. Kalau misalkan melipat itu, kalau sekarang saya akali seperti itu Bu, tidak ketika di awal dikasih kertas semua itu tidak. Kalau saya akali kelompokkan dulu gitu ya. Jadi misalkan 5 anak gitu. Dan kertasnya usahakan itu berbeda dengan mereka. Jadi besar gitu ya, besar juga boleh. Misalkan dengan kertas bekas itu kita juga boleh. Anak-anak usahakan untuk memecahkan masalahnya sendiri kayak misalkan melipat gitu, kayak misalkan mercik gitu ya. Biarkan mereka melatih memasakan sendiri walaupun hasilnya tidak sesuai apa yang diinginkan oleh kita, tapi itu merupakan suatu perkembangan anak. Memang seperti itu Bu, misalnya lipatannya kayak rotimen terus itu kayak wortel kemarin juga banyak yang kesulitan ya Bu ya, banyak kesulitan hasilnya kayak misalnya iya itu kita seperti itu bisa kelas kami banyak tidak Ibu. Ini kembali kelas saya kan setiap saya ibu melibatkan 5 saya putarkan video, selalu saya putarkan video, setelah itu anak praktek. Iya memang seperti itu Bu, setiap anak jadi anak langsung lihat terus praktekkan akhirnya mereka bisa. Iya bisa diatasi dengan seperti itu, misalkan kalau kata video itu bisa gitu. Terus ya itu dengan sistem kelompok kan ya Bu ya. Iya. Jadi 5 kelompok gantian seperti itu. Ya, yang lain, Bu Jumi ada kesulitan ketika kondisi kelas supaya tertib gitu. Kelas A, kelas A biasanya masih dibimbing ya Bu ya kalau kita melibat ya. Iya. Itu tadi Bu bisa diakali dengan itu namanya. Bagi kelas A itu ya. Nangis, terus ada yang nangis gak Bu? Ada yang nggak bisa Bu? Masih mau tanya caranya nanti kalau misalkan disuruh menggunakan video ya, tapi nanti jika sini menggunakan video terus yang sana lagi mengerjakan tugas yang lain, itu kalau misalkan terus akhirnya masuk di melihat video semua itu bagaimana? Kita arahkan. Kalau saya sudah saya terapkan itu ya. Di sini melihat video, di sini mengerjakan tugas yang lain. Anak-anak biasa tuh. Memang awal-awal seperti itu mungkin ya. Tapi ketika sudah diarahkan seperti apa misalnya ini dokter ini lihat video dulu karena ini lipat gitu. Anak-anak biasa tuh. Jadi yang kelompok lain pun akan fokus dengan belajar apa yang lagi dihadapi seperti itu Bu. Ya kita arahkan dari awal ya Bu ya. Kita dari awal kita arahkan bahwa ini melibatkan harus ada contohnya. Jadi lihat video, kalau misalkan yang lain kan tidak ada video, kita sudah bisa gitu. Kita harus arahkan seperti itu Bu. Ya memang kalau usia kelas A beda dengan usia kelas B ya. Tapi itu maksudnya ini sudah mandiri ya Bu ya. Cuma tinggal beberapa anak yang masih ada alaman ya Bu ya. Ya kita arahkan terus kita terapkan ya Bu ya. Usahakan kita menerapkan keyakinan kesepakatan kelas ya. Kita terapkan bersama-sama dengan anak-anak bahwa jika guru yang melakukan kesalahan, anak-anak juga diperbolehkan mengkritik secara langsung. Itu seperti itu Bu. Ya, kita jangan berkecil hati jika dikritik sama anak didik kita ya. Kita harus menerima dengan lapang ya Bu ketika dikritik sama anak didik kita. Kenapa? Iya itu. Ya. Oh iya. Contohnya banyak banget. Kelas B2 contohnya banyak banget. Umi Banyak banget. Oh iya Bu, karena anak kan itu kreativitasnya tinggi. Jadi saya misalkan ini dalam gambar Bu, saya misalkan gambar bebek misalkan ya Bu, kok bebek seperti itu kayak endrog. Ya saya terima ya guru baru bisa seperti ini.
nanti kamu yang Iya, saya juga seperti itu, Bu. Karena di apa? Oh, gambarnya apa? Seperti apa gitu ya? Ya nanti kalian gambarnya lebih bagus ya. Itu seperti itu. Saya juga sama seperti itu. Rasanya juga kritis juga gitu ya. Bisa dilanjut, Bu? Ada yang masih bingung tadi ketika kebutuhan dasar manusia? Ya, kemudian kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru ya. Nah, ini yang ada itu ya. 5 posisi kontrol guru yaitu 1 sebagai penghukum. Yang kalau kita tidak ya Bu ya, karena kita di usia anak, kalau misalnya kita melakukan sistem hukum, anak tidak mau ke sekolah ini. Kemudian yang kedua, kalau penghukum ini biasanya dengan ada yang keras, terus sering menghardik, gitu, seperti itu. Kemudian anak ini akibatnya anak akan menjadi down. Walaupun dia itu sudah SMA, anak itu akan menjadi hati. Kemudian yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Bicaranya tak pelan gitu, tapi langsung menusuk ke hati gitu. Kalau membuat merasa bersalah, akibatnya kalau anak ini akan apa ya, merasa bersalah secara berkepanjangan. Jadi kalau kita terapkan tidak kalau paling bagus tidak bisa itu ya. Dan teman, mungkin kita juga adalah seperti teman ya bukan pada anak kita ya. Iya. Kemudian pemantau, kalau pemantau ya kita ada tegas itu, tapi kita paling konsekuensinya tidak berkaitan dengan fisik tapi itu ya. Paling disuruh misalnya ada yang buang sampah sembarangan, paling kita ambil suruh membuang sampah, ambil sampahnya dulu buang di tempat sampah. Paling seperti itu ibu ya, kita kalau pemantau ya. Tapi ini ada yang lebih ideal yang disarankan itu kita dengan sistem posisi kontrol manager gitu ya. Dari kelima posisi ini yang dianjurkan dan yang terbaik adalah posisi manajer karena guru akan memberi dukungan kepada anak agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Anak dapat bertanggung jawab pada perbuatannya sehingga kelak akan dapat terampil dalam menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi di kemudian hari. Sudah dewasa dia akan terbiasa ketika dia melakukan kesalahan, dia akan bertanggung jawab dan akan menyelesaikannya dengan permasalahan yang dia hadapi gitu. Tidak begitu saja udah dihukum udah itu tidak seperti itu. Contoh kemarin saya itu yang saya terapkan itu kemarin maksud saya itu Mbak Kintan ya. Mbak Kintan itu ketika pembelajaran itu membuka dia dengan tiara itu khususnya air kemarin ya. Nah, saya terapkan kemarin dia membentak-bentak tiara. Ketika saya panggil Kintanya, saya tanyakan kenapa kita memarahin tiara, bentak-bentak tiara? Karena rebutan tempat duduk. Karena kita inginnya di depan. Tiara juga sama, inginnya juga di depan. Nah, akhirnya kita membentak tiara sampai menangis. Nah, jadi saya itu tadi menstabilkan identitas ya. Ketika kita menanyakan apa permasalahannya, alasannya kenapa, itu namanya menstabilkan identitas. Termasuk kesulitan institusi DB ya. Ada 3 langkah dalam restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas. Tadi ketika saya menanyakan kita kenapa kok tiara sampai menangis, dia akan sama kita ya. Dia saya ngalamin tiara karena saya ingin duduk di depan. Terus kedua, memvalidasi tindakan. Kita benar ingin duduk di depan, tapi alangkah baiknya dengan bicara baik itu. Kemudian tadi itu memvalidasi tindakan, kemudian kita memberi masukan maksudnya ya, memberi masukan gitu. Terus yang ketiga, mencari keyakinan dan menemukan atau merencanakan tindakan yang akan dilakukan dalam upaya untuk memperbaiki diri ya. Terus kita mencari keyakinan sama kita keyakinan apa yang sudah kita sepakati ketika bersama teman ya. Kemarin anak itu menyayangi teman gitu ya, dia menjawab menyayangi teman ya karena saya sudah menerapkan keyakinan keras gitu ya. Ya walaupun setiap hari memang harus diingatkan Bu. Gitu. Kalau tidak diingatkan ya lupa anak gitu ya. Itu harus
ditetapkan diingatkan, ayo mau ditambahkan atau mau dikurangi. Kalau dikurangi itu tidak ya, mungkin kalau ditambahkan itu itu akan terbiasa Bu ya. Oh ya, sama teman harus sayang gitu. Kalau kita kan sering hafalan hadis ya, boleh kita mengingatkan dengan hadis, dengan hadis yang sayang, hadis yang suka marah itu juga boleh gitu ya. Kemudian kita cari tindakan apa yang akan dilakukan oleh Kintan gitu. Kemarin saya Kintan merencanakan mau meminta maaf kepada Tiara, kemudian dia mau bergantian duduknya, itu seperti itu kemarin, supaya kelas menjadi tertib. Sampai sini mengenai 5 posisi kontrol, ada yang mau dipertanyakan Ibu? Silakan. Mungkin ini berkaitan dengan nanti cara solusi itu pasti bisa paling kelas nanti memiliki kasus sama lah barunya setelah sudah ada solusinya tadi contohnya yang harus kita duduk di depan sama ya kasusnya ya yuk mau tanya ya, bagaimana cara menanamkan pada anak agar mereka itu bisa mencari solusi ya? Karena sering sekali terjadi pada awalnya setiap ada kasus anak nakal ya, jahili temannya, saya tekankan kalau ada anak yang jahil, bilang saja sama guru. Tapi kok lama-lama selalu bilang. Nah, bagaimana agar mereka itu bisa memecahkan masalah sendiri? Ya, seperti itu. Terima kasih kepada Biayu ya. Tadi bagaimana cara menanamkan anak bisa memecahkan masalah sendiri ketika misalkan dijanji sama teman gitu ya. Nah, kita beri arahan kepada mereka gitu ya. Jika ada teman yang menjahili misalkan gitu ya, kita usaha jangan meladeni ya, jangan meladeni. Kalau wajib jadi sering wajib terus Ibu ya, pasti manggil guru ya. Atau di waktu yang lain ketika mereka sudah pulang, tadi siapa yang menjahili, terus siapa yang dijahili, kita dudukkan berdua gitu ya. Kita tanyakan alasannya apa kamu menjahili kepada si A gitu ya, alasannya apa, terus itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak gitu. Kita jelaskan kita panggil itu dengan restitusi tadi gitu ya. Terus bagaimana caranya supaya kamu tidak jahil sama teman itu bagaimana caranya? Berarti akan cari gitu. Dengan kita namanya di PAUD itu tidak seperti di SD ya Ibu ya. Pasti kita menggunakan pertanyaan pematik kepada anak didik kita ya dalam menyelesaikan masalah ya. Ketika di SD mungkin bisa ya mereka menyebutkan berbagai tindakan yang akan dilakukan SD, SMP, SMA. Tapi kalau di TK, kalau kemarin saya teramanya itu dengan pertanyaan pematik dulu. Kalau sama teman harus apa, gitu seperti itu. Jadi mereka akan menyebutkan sayang, terus kalau sama teman kalau membentak benar apa salah, gitu. Kalau jahil benar apa salah, mereka akan mengerti. Ya sebelumnya memang kita harus berbuat dengan menyamakan keyakinan kelas. Kalau harus ada keyakinan kelas yang disepakati setiap harinya itu harus diingatkan Bu. Terutama pagi ya, pagi itu kan anak itu masih fokus itu ya. Kalau ketika sudah ngaji, sudah bermain, anak itu sudah capek. Ketika kita memberi nasihat, kemungkinan itu masuk susah gitu ya. Jadi kalau pagi itu, makanya ini kalau Pak Anhar masuk ya ada. Misalnya itu saya belum hafal itu kalau pagi itu ya, saya memberikan dalam keyakinan kelas yang disepakati bersama mengingatkan terus setiap hari. Jadi makanya usahakan besok ini kan kita sudah tahu ya teorinya ya, menerapkan keyakinan kelas, terus kita sudah praktek ya, nanti praktek membuat keyakinan kelas bersama ya kepada teman-teman anak-anak itu besok hari apa besok?
lihat ya, mungkin bisa praktek dengan anak-anak ya. Kalau masih anak-anak dengan simbol itu ya, dengan simbol itu dengan gambar atau dengan video itu ya. Kalau di kelas itu bagaimana itu misalnya menjaga kebersihan bersama, terus ketika di kelas tertib, ketika guru menjelaskan anak-anak harus bagaimana, terus teman-teman harus bagaimana, gitu. Bisa seperti itu. Bagaimana dia yuk? Bisa diterima jawaban dari saya? Yang lain monggo, Bibit. Bu Hani, ada kesulitan tidak menghadapi anak-anaknya? Oh biasa. Biasa ya. Bu Nuri, kalau ada yang itu dipertanyakan mengenai restitusi dan posisi kontrol itu. Pesan dari saya sih itu untuk wali murid lebih terfokus untuk membuat itu kan. Dari kelas. Iya, wali murid dari kelas ya, dari kelas masing-masing ada itu tadi yang aturan keyakinan kelas ditanamkan biar nanti bisa terwujud budaya positif. Terima kasih Bu Nuri yang sudah memberi tanggapan positif tadi ya. Mari teman-teman kita belajar ya membuat keyakinan kelas bersama ya besok ya. Semoga kita bisa menerapkan ya apa yang diharapkan oleh pemerintah bahwa mewujudkan profil pelajar Pancasila gitu ya, sehingga kita ya memang dari dini memang sudah perlu diterapkan budaya positif ya, biar mereka terbiasa nanti ketika di sekolah, terus di rumah juga terbiasa bersikap baik gitu ya, dan berkelanjutan sampai mereka dewasa. Ya kalau mereka sudah terbiasa, insya Allah anak-anak akan menjadi ingat terus ya gitu ya. Insya Allah dia dalam melanggar apa yang menjadi keyakinan, apa yang menjadi peraturan itu sudah apa namanya ya, dia pasti akan ingat itu seperti itu. Kenapa sih kok cenderungnya kok keyakinan ya, bukan peraturan ya? Karena peraturan itu kan biasanya peraturan yang dibuat tanpa dilibatkan anak didik gitu ya. Jadi kita menerapkannya itu keyakinan yang disepakati secara bersama. Jadi ketika keyakinan itu kan otomatis motivasi dari diri sendiri. Jadi anak-anak itu menyampaikan, coba keyakinan yang kita sepakati bagaimana, kita dengan menyampaikan simbol-simbolnya atau dengan gambar gitu ya, atau dengan hadis, itu sudah termasuk cara ya menerapkan keyakinan dengan. Kalau dengan secara langsung tanpa simbol, tanpa video, kesulitan Ibu ya. Jadi besok boleh menerapkan ya Ibu ya, semenarik mungkin lah biar anak-anak itu mengerti tentang keyakinan kelas yang disepakati dan mau melaksanakan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Masih ada pertanyaan Ibu? Ayo waktu ini sudah selesai Ibu. Tadi sudah sekali lihat saya yang strategi restitusi tadi yang contohnya saya menerapkan kita tadi. Oh iya itu sudah saya jelaskan tentang itu termasuk segitiga restitusi tadi. Saya pasti secara Google ya. Terus yang selanjutnya itu kita tentang menstabilkan identitas tadi ya. Tadi kan salah satu contohnya tadi ya, yang kasus Sinta tadi ya. Kemudian menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal ya, karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada
benturan gitu ya, mungkin ada hambatan gitu ya. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, kita sebagai pendidik itu eh, membantu mereka untuk menyelesaikannya gitu ya. Kalau kita ingin dia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang positif gitu ya Bu ya. Contohnya itu ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna gitu. Ini contoh stabilitas ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak apa atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Misalkan ya itu kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu contohnya kalimatnya seperti itu Bu, menstabilkan identitas. Ya. Terus yang kedua itu ya, validasi tindakan yang salah gitu ya. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik ataupun buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ya. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Itu ya, itu validasi tindakan yang salah. Kita mungkin tidak suka ya sikap seorang anak yang terus-menerus kayak dia biasa seperti tadi kadul ya, selawatul, siji kadul ya. Nah, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, ya, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut ya. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing ya buat kita ya. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya ya, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Tapi otaknya bingung ya. Gitu. Kamu pasti punya alasan. Nah, paling masih gitu yang bisa saya sampaikan. Kalau kemarin saya ke Kintan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Iya, paling ya itu tadi ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, paling gitu ya. Jadi paling singkat itu dan bisa dimengerti oleh anak-anak TK ya. Kemudian yang keempat ini, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru itu. Itu juga ada itu ya kalau benar itu ya. Jangan tuh. Pasti anak mereka bingung ini kalau melaksanakan yang ini. Apalagi kalau saya kemarin ya teman kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, tinggalnya kamu jawab, ya karena saya ingin hidup di depan gitu. Tapi ada karakter anak juga yang kalau dia mungkin pintar bercanda sama temannya, tapi ketika ditanya sama kita guru, dia akan kebingungan ketika menjawab Bu. Ada yang seperti itu tidak Bu? Iya ada. Ketika kita tujuannya mau menyelesaikan masalah dengan melakukan solusi, anak itu malah bingung gitu ketika kita ajak ngobrol gitu, anak itu akan bingung gitu. Ya itulah memang anak itu berbeda. Walaupun ketika di luar ya sama teman-temannya mereka asik bercanda, kita bercanda gitu. Tapi ketika dia ada ngobrol sama gurunya, dia akan langsung diem. Biasanya paling jawabnya geleng dan tak tahu, paling seperti itu. Tidak tahu Bu, paling jawabnya seperti itu. Ada yang seperti itu lah karakter anak-anak gitu. Apalagi anak-anak TK ya. Kemungkinan dengan bertambahnya usia, mereka juga akan bisa berpikir ya ketika di SD dia akan berpikir lebih itu lagi apa namanya ya. Ketika diajak ngobrol sama guru dia udah mulai bisa menjawab gitu. Memang kalau usia TK memang harus dengan dipancing dulu dan pertanyaan kemana dulu seperti itu. Tapi ada anak yang memang dia memiliki kemampuan dalam berbahasa, menyampaikan pendapat dengan orang lain, dia memang mampu ya, dia akan enjoy saja ketika ditanya sama guru walaupun duduk berdua, dia akan tidak merasa
kalau bergurau ya paling sedikit, gitu. Dia akan tetap menjabat. Seperti itu Bu. Memang kalau anak berbeda-beda itu ya. Sampai sini ada yang masih bingung Bu? Validasi tindakan yang salah? Mungkin kita ya kalau masih TK paling yang singkat itu ya, yang kamu pasti punya alasan gitu ya paling ya. Anak-anak itu bisa mengerti, tapi kalau yang padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, Pak. Ya anak-anak bingung ya. Ini bagaimana? Boleh apa tidak sebenarnya? Apalagi kalau kita misalkan kalau menerapkan keyakinan kelas juga harus konsisten Bu ya. Kalau misalkan kasih sayang kemarin sudah kita terapkan gitu ya. Besok tuh harus diterapkan terus gitu ya. Sikap saling menyayangi gitu. Kalau misalkan ada yang dihapus itu malah jadi anak jadi bingung. Jadi kalau ditambahkan boleh setiap harinya itu, tapi kalau dikurangi itu jangan. Seperti itu. Kalau bisa itu diterapkan, bisa kesepakatan apa misalnya. Misalnya hari ini saya hanya menyepakati di kelas saling menyayangi, di kelas saling menghormati atau menghargai ya, terus bekerja sama, terus menjaga kebersihan. Besoknya lagi boleh ditambahkan lagi. Kalau dikurangi kayaknya apa usahakan tidak dikurangi, tapi dijajah mengerti untuk validasi tindakan bibit. Kita boleh mencoba ya besok ya ketika itu kita tidak usah teriak-teriak ya Bu ya ketika itu ya, tapi kita refleks ya, saya sendiri juga ya ketika ada anak yang jahil sama teman ketika kita lagi awasi dari jauh gitu ya, ya kalau kondisi badan kita fit lari itu tidak masalah ya, karena dari sandal dulu jadi itu ada anak sudah keburu misalkan prosotan gitu ya. Nah kita udah refleks gitu ya Bu ya, saya sendiri juga teriak-teriak. Nah padahal itu kalau bisa kita tidak boleh ya, kita harus memberi contoh pada anak supaya berbicara ya tidak teriak ya, tapi saya sendiri juga kadang refleks gitu ya, di sana ada di sini udah ngomong terus kita teriak gitu ya. Nah itu seperti itu ketika Bu iya, kalau kita kadang masih terbiasa refleks seperti itu ya Bu ya, kadang mau nyari malah dari sandal dulu, dari sepatu dulu gitu ya. Tapi orang udah pukul gitu ya. Kalau teriakan itu apa? Kalau lari ya lari gitu ya, tapi juga harus semangat gitu ya Bu ya. Karena apalagi kita kan kalau apa lagi bermain itu anak dari larian gitu ya Bu ya. Kalau usahakan ya ketika bermain itu guru yang menjaga itu tidak hanya satu atau dua ya Bu ya, di luar gitu. Ketika membaca di luar saja ya Bu ya. Ketika baca gitu, kalau saya kadang baca kalau lagi kadang Pak Anhar izin ya memang saya mendobel gitu ya. Usahakan ketika bermain di luar itu supaya kita tidak berteriak-teriak seperti itu Bu ya. Kita ketika baca juga apa ketika di luar gitu ya harus jeli ya gitu. Terutama di bagian sini ya, bagian permainan prosotan itu yang harus ekstra pengawasan. Menurutku ya intinya di luar itu jangan cuma dua gitu. gurunya ada yang dampingi pas waktu anak bermain. Iya. Ada yang membaca, ada yang dampingi anak yang lagi bermain. Iya, itu seperti itu. Iya, makanya ini di sini nih biasanya itu. Makanya usahakan gitu ya kalau kayak biru kan tidak bisa ya, maksudnya dia masih ngaji gitu ya. Jadi di mulai besok ya Bu ya, ketika di luar itu jangan cuma dua ya. Kita sepompakan ya Bu ya. Ketika makan siang, pompakan. Jangan selesai ngaji Bu, boleh makan ya. Tolong dibiasakan ya Bu ya. Ya terlihat apa ya, disiplin gitu ya. Nanti ya makanya setelah bel berbunyi ya. Kita kan bel makan jam 9. Biar anak-anak tetap biasa ya Bu Ibu ya. Biar ketika nanti ketika jam 9 itu anak disuruh cuci tangan. Biar mereka terbiasa sebelum makan dia mencuci tangan gitu. Mencuci tangannya usahakan gitu ya. Kalau misalkan di sini nyala karena tidak nyala gitu ya. Nah, apa kita sepakat saja apakah di sini mau dinyalakan atau mau diisi embernya seperti itu. Ya, kita sepakati berarti di sini ya. Berarti harus saling mengingatkan ya. Kadang kan lupa tidak dinyalakan. Iya, nanti saya bukan matiin.
Ya, kita sepakati saja ya. Bel apa makan, jangan selesai ngaji makan, jangan ya. Usahakan jam 9. Nanti ya, berarti pagi Bu harus disampaikan ke anak-anaknya. Makanya biar tertib gitu istilah seperti tertib. Nanti ya makanya kalau sudah jam 9. Nanti anak disuruh cuci tangan itu, kemudian makanya biar bareng biar tertib gitu. Biar tidak ada kejadian makanya tumpah, itu apa? Biar membuang sampahnya juga terkontrol gitu ya. Kalau selesai ngaji makan, kemudian makanannya dibawa keluar, akhirnya tumpah gitu ya. Akhirnya anaknya menangis gitu ya. Biar tertib lah gitu ya seperti itu. Kalau jabat tangan itu sambil mengucapkan salam. Ya, kalau mengucapkan salam itu sambil berjabat tangan itu disuruh yang ada apa keras suaranya ya biar terbiasa itu seperti itu. Jabat tangan. Ya kita sepakati sama yang seperti ini. Ya berarti bareng-bareng ya, bareng-bareng kita sepakati gitu ya. Terus kalau ciumnya ada di sini kan. Kalau ini tidak. Ya, kalau ini ya tulis secara langsung ya. Gitu ya. Ya kita sepakati ya Bibi ya. Ya. Berarti tangannya dua ya, lalu salaman itu ya benar gitu ya. Kemudian mengucapkan salam dengan benar ya, biasa mengucapkan salam dengan benar gitu ya. Kemudian itu kalau itu lafal yang benar, asal lamnya yang panjang tadi ya. Nah itu juga harus terbiasakan ya anak ya. Lame itu ya, salam, nah itu biar terbiasa anak itu seperti itu. Kemudian ini tadi validasi tindakan yang salah ya. Kemudian lanjut ke yang tiga yaitu menanyakan keyakinan ya. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses ya telah tercapai, langkah 1 dan 3 laku yang salah telah divalidasi, itu langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Tadi ya keyakinan yang sudah disepakati tadi. Kemudian berpindah menjadi orang yang dia ingin menjadi apa gitu. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Terus contohnya ini ya pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Tuh. Kemudian yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Gitu. Terus apa bayangan kita tentang kelas yang pikiran? Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kira-kira yang mana nih kalau buat anak TK nih? Iya, iya. Iya, itu bisa ya yang keempat. Kalau yang atas kayaknya bingung ya anak ya. Iya, bahasanya masih terlalu tinggi untuk anak TK. Iya, dia itu apa juga masih bingung anak-anak ya. Kali itu yang bawa ya, jadi kamu mau jadi orang seperti apa gitu. Nah itu nanti kan akan berseloteh ya dengan bahasanya dia sendiri gitu. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa ya nantinya yang mereka inginkan gitu ya. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Kita sebagai guru bisa membantu dengan bertanya. Seperti apa jika mereka jadi orang seperti itu. Terus ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak fokus pada gambaran tersebut. Jadi kita membantu dengan apa? Memberi gambaran itu boleh ya. Misalkan biar bisa menyayangi dengan teman, jadi kita bisa memberikan gambaran itu. Sampai di sini ada yang masih bingung?
ya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah mengikuti pembahasan pada materi ini ya. Semoga kita bersama-sama yang belajar ya. Saya juga masih belajar, ibu juga bisa menerapkan bareng-bareng ya ibu ya. Mulai besok kita sudah bisa menerapkan budaya positif di sekolah ya, walaupun dengan pelan-pelan ya ibu ya, tapi semoga kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama ya, mewujudkan visi sekolah kita gitu ya, mewujudkan mandiri ya, visi kita ya, mandiri, berkarakter, terus apa bu? Visi sekolah kita kreatif gitu ya. Semoga kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya bu ya. Jadi kita harus ada kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik gitu ya. Jika misalkan saya melakukan kesalahan juga harus bersedia, harus siap ditegur sama yang lain dan bisa kita sharing ya, sharing berbagai masalah yang ada bisa dibicarakan dengan bersama-sama. Jadi biar tidak saling menyalahkan si A si B gitu ya. Jadi kita kalau ada masalah kita selesaikan bersama-sama gitu ya. Makanya perlu sekali ya kita misalkan seperti ini dulu ya, untuk sharing, untuk merefleksi ya, supaya apa yang menjadi permasalahan yang ada di sekolah kita bisa diselesaikan bersama-sama. Ya demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bisa jadi itu semua. Atas salah dan tidak saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bisa lancar mengikuti pendidikan ini ya. Kesehatan selalu dan